Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Tibyan fi Ma'rifah al-Adyan karya Nuruddin Ar-Raniri. Masih dalam tema komentar terhadap pemikiran Hamzah Fansuri, dan lagi pula katanya tamsil seperti matahari dengan cahayanya, dengan panas namanya tiga, rupanya tiga, hakikatnya satu jua. Maka itikat seperti itu itikat Nasara, bahwa wujud itu tiga perkara. Pertama wujud bapa, kedua wujud ibu, ketiga wujud anak. Sanya pun tiga nama, tetapi pada hakikat suatu jua. Dalam hal ini ada analogi dalam salah satu analogi Hamzah Fansuri untuk menjelaskan daripada wadatul wujudnya, ya ini bahwasanya dalam realitas itu hanya ada satu wujud, sementara yang lain itu adalah manifestasi wujud dari yang satu, ya dari hak ta'ala. Itu dianalogikan seperti matahari dan panas dan sinarnya dan panasnya. Jadi tiga hal tersebut sebenarnya adalah satu jua, yaitu matahari. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya matahari itu memang satu, kemudian matahari itu punya sinar, dan sinarnya itu memberikan efek panas. Nah, tiga hal itu adalah satu kesatuan, yaitu adalah matahari. Demikian juga gambaran wujud alam semesta dalam gambaran Hamzah Fansuri itu wujudnya satu, tetapi yang lain itu adalah manifestasi daripada wujud yang satu itu. Demikian analogi wujud yang digambarkan oleh Hamzah Fansuri. Nah, tetapi analogi yang seperti ini tanpa diketahui alasannya apa, tiba-tiba Nuruddin Ar-Raniri mengatakan ini sama seperti itikad orang Nasrani yang menggambarkan trinitasnya Nasrani, ya, yaitu ada wujud Bapa, ada wujud Ibu, dan wujud Anak. Dia Bapa, Ibu, dan Anak ini adalah satu kesatuan. Nah, sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan itikad Nasrani yang pertama. Hamzah Fansuri hanya menggambarkan analogi wujud hak ta'ala. Hak ta'ala yang dianalogikan seperti wujud hak ta'ala dianalogikan seperti matahari. Kemudian manifestasi wujud hak ta'ala itu seperti manifestasi cahaya matahari dan panasnya matahari. Jadi ada matahari, cahayanya dan panasnya itu sebenarnya adalah satu kesatuan, yaitu matahari. Tetapi analogi ini dipakai tiba-tiba disamakan dengan itikadnya orang Nasrani yang melihat tiga dalam satu, yaitu Bapa, wujud Ibu, dan wujud Anak dalam trinitas Nasrani. Sanya pun tiga nama tetapi satu jua. Suatu wujud. Hal segala yang beriman, hai segala yang beriman, lihatlah intikat perkataan semata kufur seperti intikat kaum falsafah yang telah tersebut. Nah, dalam menggambarkan hak ta'ala yang oleh filsafat, sebelum kita gambarkan itikad seperti itu yang juga diidentikan oleh Ar-Raniri sebagai itikadnya filsafat, kita perjelas dulu bahwasanya
dalam agama Nasrani atau agama Nabi Isa yang diturunkan oleh Allah juga sebenarnya tidak ada yang namanya Trinitas itu. Trinitas itu hanyalah sebuah bentuk teologi dalam agama Nasrani yang merupakan penerjemahan para intelektual dalam agama Nasrani terhadap agama mereka sendiri. Itu adalah bagian daripada doktrin teologi dalam Nasrani, bukan sebagaimana agama Nasrani yang diturunkan kepada Nabi Isa. Doktrin yang dilihat sebagai Trinitas itu. Nah, teologi itu yang sebenarnya berbeda dengan apa yang diturunkan oleh Tuhan kepada nabinya. Dalam Islam juga seperti itu. Agama Islam yang diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad itu sebenarnya beda dengan bentuk kodifikasi teologi yang ada sampai sekarang. Teologi itu adalah hasil daripada pikiran manusia, menggambarkan Tuhan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu adalah penafsiran manusia. Sementara agama yang diturunkan Tuhan kepada nabinya tidak seperti itu. Demikian juga dengan agama Nasrani. Tuhan menurunkan agama Nasrani kepada Nabi Isa tidak dalam bentuk teologi tertentu, tetapi beda dengan yang dipahami oleh pemuka agamanya. Dalam Islam juga demikian. Agama yang diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad itu beda dengan doktrin teologi yang dibentuk belakangan oleh para intelektualnya, oleh mutakallim. Nah, jadi menyamakan antara Nasara ini dengan Trinitas juga sebenarnya perlu dipertanyakan kembali. Karena Trinitas ini sejauh yang dapat saya ketahui ini juga kreativitas daripada para teolognya, yang mana agama Nasrani ini sudah banyak sekali mengalami penafsiran daripada otoritas keagamaannya, sama seperti agama Islam juga sudah banyak sekali ditafsirkan oleh otoritas agamanya. Kemudian tiba-tiba itikad ini disamakan dengan analogi matahari dan sinarnya dan panasnya dianalogikan dengan teologi Kristen tentang Trinitas. Ini sebenarnya sebuah klaim yang kita tidak tahu kenapa dihubungkan seperti ini, yang sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali. Nah, cara menggambarkan kesatuan dan cara menggambarkan hubungan antara kesatuan dan kemajemukan atau hak ta'ala dan makhluk itu sebenarnya adalah problem yang sudah sangat lama dalam dunia intelektual. Ada misalnya dari zaman filsafat Zoroaster sendiri sudah ada usaha-usaha menafsirkan hubungan antara kesatuan dan kemajemukan. Kemudian ada doktrin Plotinus, nanti ada doktrin-doktrin yang lain dalam filsafat dan lainnya tentang cara menafsirkan Tuhan. Nah, dalam filsafat sendiri cara menafsirkan atau cara memaknai antara hubungan antara kesatuan dan kemajemukan itu antara lain dengan sistem akal, manifestasi akal sebagaimana yang digambarkan oleh para filosof peripatetik. Jadi Tuhan berpikir tentang dirinya sendiri, melahirkan akal pertama. Kemudian akal pertama berpikir tentang dirinya dan Tuhannya, melahirkan akal kedua. Demikian seterusnya menjadi akal ke-10, lalu ada realitas di bawah bulan dan memunculkan kemajemukan alam semesta. Itu adalah cara kreativitas para filosof untuk menggambarkan hubungan antara kesatuan dan kemajemukan. Dalam sufi juga ada cara-cara dalam menggambarkan hubungan kesatuan dan kemajemukan. Salah satunya adalah analogi, seperti mana analogi cahaya dan panasnya dan sinarnya. Sebenarnya analogi cahaya ini adalah analogi yang sangat purba, sangat lama dalam diskursus intelektualitas yang sangat kaim, sangat sering digunakan oleh para pemikir dalam menggambarkan hubungan antara kesatuan dan kemajemukan. Bahkan Al-Ghazali sendiri menggunakan analogi cahaya ini untuk menggambarkan tentang
ajaran metafisikanya. Nah, sebenarnya baik filosof, kemudian para teolog, mutakalimin, kemudian para urafa atau para sufi falsafi, semuanya punya cara masing-masing dalam menjelaskan hubungan antara kesatuan dan kemajemukan. Persoalannya adalah oleh para mutakalim, khususnya seperti Araniri, dalam memperbandingkan pemikirannya dengan pemikiran orang lain itu sering melakukan tuduhan kufur dan sebagainya, sebagaimana kita temukan dalam Tibyan fi Ma'rifah al-Adyan. Sementara Hamzah Fansuri sendiri juga sebenarnya misalnya dalam Asrar al-Arifin juga menjelaskan tentang bagaimana itikad dirinya dan para urafa lainnya, dan bagaimana itikad kalam. Dia jelaskan juga, dia lakukan perbandingan juga, tetapi dia tidak melakukan klaim ini sesat, ini tidak. Dia hanya menjelaskan begini itikad para mutakalimin, begini itikad ahlu suluk atau urafa. Tetapi dalam oleh Araniri itu ada klaim itikad-itikad yang tidak sama dengan yang dia pikirkan itu dianggap sebagai banyak tuduhan di sini. Ada kafir, ada kufur dan segala macam. Itu bisa dicek sendiri di dalam kitab Tibyan fi Ma'rifah al-Adyan. Demikian pertemuan hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.